Setiap pikiran, emosi, dan niat yang kita simpan itu ngeluarin energi yang disebut vibrasi. Dan ternyata hati yang tenang, yakin, bersyukur, itu getarannya lebih kuat dari sekedar semangat kerja keras yang penuh tekanan. Pernah nggak kita nyari barang, dompet atau kunci misalnya, dalam keadaan panik dan nggak ketemu juga padahal udah nyari kemana-mana. Terus ketika kita udah nyerah, kita duduk, tenang sebentar. Tiba-tiba nemu tuh barang di tempat yang sebenarnya udah kita cek berkali-kali. Aneh kan? Itu bukan sulap, itu contoh kecil dari vibrasi. Ketika kita tenang, fokus kita balik, energi kita selaras. Makanya hal-hal yang kita cari mulai kelihatan. Rezeki dan cinta itu kayak tamu istimewa. Mereka datang bukan ke rumah yang ribut dan berantakan, tapi ke hati yang siap nyambut dengan damai dan rasa cukup. Makanya kadang pas kita berhenti ngejar-ngejar banget, justru yang kita cari malah datang. Kayak orang yang sibuk nyari jodoh, sampai insecure setiap lihat orang nikah. Tapi ketika dia mulai sibuk benerin dirinya, berdamai sama masa lalu, belajar nerima hidup, malah ketemu orang yang klik banget. Menurut Dr. Joe Dispenza, peneliti soal energi tubuh dan otak, dia bilang otak dan hati kita bisa sinkron. Dan ketika sinkron, kita ngirim sinyal yang lebih kuat ke realitas sekitar. Ini yang bikin hidup jadi lebih magnetik. Dari psikologi juga ada yang namanya confirmation bias. Kalau kita percaya hidup kita baik, otak bakal nyari bukti bahwa itu benar. Tapi kalau kita yakin hidup kita susah, otak juga nyari bukti bahwa itu kenyataan. Gila ya. Jadi kerja keras itu penting, iya. Tapi kerja keras tanpa vibrasi hati yang benar, kadang cuma jadi kelelahan yang gak ada hasilnya. Tapi kalau hati kita yakin, tenang, bersyukur, kerja keras kita jadi lebih terarah. Kita kayak dikasih jalan dan sinyal-sinyal kecil dari semesta dan Tuhan yang ngarahin kita ke cinta dan rezeki yang emang udah disiapin buat kita. Kita tuh sering banget dengar kalimat pancarkan energi positif, ya nggak? Tapi jujur deh, emang bener ya. Kalau kita punya vibrasi energi yang positif, semua jadi lebih mudah datang. Cinta jadi gampang ketemu, duit jadi ngalir, hidup jadi kayak lebih ringan dijalanin. Atau itu cuma sekedar kalimat motivasi yang enak didengar tapi kosong isinya. Oke, yuk kita kulik bareng-bareng. Karena kalau ternyata iya, vibrasi energi bisa ngaruh ke hidup kita, berarti kita semua punya kekuatan buat ngubah hidup ini dari dalam, bukan dari luar. Secara ilmiah, vibrasi energi itu bukan hal mistis guys. Dalam ilmu fisika, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk diri kita. Kita ini bukan cuma daging dan tulang, kita juga punya frekuensi getaran tertentu yang bisa naik dan turun tergantung kondisi pikiran dan emosi kita. Einstein bahkan bilang, everything is energy dan that's all there is to it. Ketika kita mikir positif, tubuh kita memproduksi hormon kayak dopamin dan serotonin yang bikin tubuh dan pikiran kita berada di frekuensi yang stabil, damai dan fokus. Dan ketika kita mikir negatif, emosi kayak takut, iri, marah, frekuensi kita jatuh dan efeknya tubuh jadi lemas. Pikiran kusut, daya tarik kita ke dunia luar juga menurun. Riset dari Harvard Institute nemuin bahwa jantung manusia punya medan energi yang lebih besar daripada otak. Dalam keadaan emosional, kayak rasa syukur, tenang, dan bahagia itu bisa bikin medan energi kita jadi harmonis. Nah, ketika energi kita harmonis, sistem tubuh kita juga bekerja lebih optimal. Hormon jadi stabil, otak lebih fokus, dan imun naik. Ini otomatis bikin kita lebih produktif, lebih atraktif secara sosial, dan lebih peka sama peluang. Jadi, hati yang vibrasinya positif itu secara ilmiah bikin hidup kita lebih siap menerima hal baik. Dan secara sains, pikiran dan emosi kita mempengaruhi medan energi tubuh, dan itu bisa berinteraksi sama lingkungan. Secara psikologis, dari sudut pandang psikologi, ada konsep yang namanya self-fulfilling prophecy. Ini kayak keyakinan kita yang lama-lama ngebentuk realita. Artinya apa yang kita yakini bakal terjadi.
karena pikiran kita akan otomatis cari cara buat bikin itu jadi kenyataan. Contohnya nih, kalau kita yakin aku pantas dicintai, kita bakal berperilaku percaya diri, jadi lebih terbuka sama orang baru, dan akhirnya lebih mudah dapat pasangan. Kalau kita yakin aku nggak akan pernah kaya, kita jadi males usaha, takut ambil resiko, dan akhirnya rezeki jadi mentok. Padahal itu semua cuma karena vibrasi hati kita yang rendah. Makanya tenang dan yakin itu bukan sekedar feel good, tapi strategi mental yang ngaruh ke tindakan dan hasil. Selain itu, ketika kita punya energi positif, kita jadi lebih tenang, terbuka, dan gampang adaptasi. Itu bikin kita kelihatan lebih karismatik, lebih disukai, dan lebih dipercaya. Yang mana penting banget dalam cinta dan bisnis. Secara sosial, dunia sosial itu pada dasarnya nyambung sama energi juga, walau bukan dalam arti harfiah. Kalau kita mikir positif, kita punya aura yang lebih menyenangkan. Orang-orang jadi betah deket kita, percaya sama kita, dan pengen kolaborasi. Orang suka sama orang yang bikin nyaman. Kalau kita sendiri selalu sinis, penuh curiga, atau pesimis, ya orang juga males deket-deket. Cinta jadi susah berkembang, rezeki juga gitu-gitu aja karena peluang sosial, kerjasama, networking, project itu jadi sepi. Secara sosial, vibrasi hati itu kayak aroma, kita nggak bisa lihat, tapi orang bisa cium. Dan kalau hati kita kalut, itu kerasa. Tapi kalau hati kita slow, optimis, positif, kita bikin orang betah. Dan dari situlah cinta dan rezeki datang lewat jalur-jalur sosial. Vibrasi positif itu kayak branding diri. Kalau kita memancarkan energi yang bikin orang nyaman, dunia juga lebih gampang ngasih jalan buat kita. Dalam pandangan Islam, nah ini keren banget. Dalam Islam, konsep vibrasi positif itu bisa kita lihat dari niat, prasangka baik atau husnuzon dan tawakal. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita berpikir positif tentang Allah, rezeki, dan takdir, maka Allah akan memberikan jalan sesuai dengan sangkaan kita. Itu vibrasi iman. Lalu zikir, doa, syukur, dan sedekah adalah amalan-amalan yang secara spiritual meningkatkan kualitas diri dan secara psikologis memperkuat rasa tenang, yakin, dan bahagia. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Itu artinya positif mindset sama dengan tambahan nikmat. Dan itu termasuk cinta, rezeki, dan jalan hidup yang lebih dimudahkan. Bahkan berdoa itu disuruh dibaca sambil husnuzon. Yakin, tenang, dan ngerasa ini udah dikabulkan. Itu vibrasi yang tinggi banget. Jadi, vibrasi energi positif itu bukan omong kosong. Secara ilmiah, kita ini makhluk energi. Secara psikologi, pikiran positif ngarahin tindakan kita ke hasil yang kita inginkan. Secara sosial, energi baik narik orang-orang baik. Dan secara Islam, apa yang kita sangka dan yakin itu yang bakal Allah kasih. Intinya, kalau kita pengen cinta yang sehat, rezeki yang deras, dan hidup yang lapang, jangan nunggu dunia berubah dulu. Kita yang harus ubah frekuensinya dari dalam, dari pikiran, perasaan, sampai niat. Kerja keras itu bagus, tapi kerja hati itu jauh lebih penting. Kita bisa lari kenceng, tapi kalau arahnya salah, kita cuma makin jauh dari tujuan. Tapi kalau hati kita tenang, yakin, dan bersyukur, jalan kita bisa jadi lebih gampang. Cinta datang gak usah dikejar, rezeki datang gak usah dikhawatirin. Karena kita udah vibrasiin, aku siap nerima yang terbaik. Yuk kita pelan-pelan sadar, apa yang kita pikirin itu yang kita pancarin. Dan semesta tuh sesimpel itu cara kerjanya. Dia nyambut energi yang kita kirim. Kalau kita terus mikir, aku gak pantas dicintai, aku emang sial terus, aku mah rezekinya seret. Ya semesta bakal bilang, oke, gue kasih itu ke kamu. Tapi kalau mulai sekarang kita pelan-pelan ubah cara pikir kita. Meski gak gampang, tapi kita berusaha bilang, aku layak dicintai, aku pantas bahagia.
Aku terbuka buat rezeki baik. Percaya deh, hidup mulai berubah. Perlahan tapi nyata. Nggak perlu langsung happy tiap hari. Nggak harus pura-pura kuat, tapi coba aja satu hal. Jagain isi kepala dan isi hati. Karena itu yang bakal narik semua hal baik datang ke hidup kita. Kita boleh nangis, kita boleh capek, tapi jangan berhenti percaya. Cinta yang kita butuh dan rezeki yang kita mau itu nggak jauh. Dia lagi nyari jalan buat nyampe ke kita. Tinggal kita yang siapin tepatnya di hati. Dan kita di sini bareng-bareng, nggak ada yang jalan sendirian. Kamu kuat, kita bisa. Beneran. Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah mikir kamu nggak pantas dapetin hal-hal indah dalam hidup ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel Let's Do It untuk mendapatkan info menarik lainnya mengenai vibrasi energi, cinta, dan rezeki. Bye.